Nah itu karena apa? Karena Tuhan itu lagi pending impian kalian melalui jalur lain. Jadi kalian gak perlu khawatir nih ya guys. Halo semuanya, selamat datang di Ini Loh Podcast. Tempat bercerita untuk menggapai cita-cita. Duh, aku lagi sendirian aja nih. Biasanya kan aku ada partner ya, si Jennifer. Tapi sekarang tuh aku sendirian nih. Ada yang tahu gak kenapa aku sendirian? Oke, sesuai nih sama yang di atas kepala aku lagi cari temen nih teman-teman. Apa itu cari teman? Bercakap sendiri tentang pengalaman. Oke, di sini tuh aku mau ngebahas sesuatu yang sangat krusial sih buat teman-teman SMA. Kenapa krusial? Karena tuh di sini aku mau ngebahas nih tentang aplikasi, tentang tips and trick, tentang rekomendasi penunjang UTBK. Dimana teman-teman tuh kan agak sulit ya mungkin kalau untuk belajar, memotivasi diri itu kan agak sulit ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu nih apa aja sih yang bisa ngebantu kalian untuk mengerjakan UTBK. Oke, kita lanjut ya. Di yang pertama nih ada aplikasi penunjang belajar. Kalian kalau belajar itu kan kayak butuh nulis, terus ada study timernya, terus juga ada beberapa kayak organize time managementnya juga harus bagus ya kan teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke aplikasi bikin catatan atau nulis digital. Karena kan kayak kita tuh teknologi tuh udah canggih banget ya. Kita tuh anak modern banget nih teman-teman. Jadi aku mau ngasih tahu aplikasi apa untuk menulis digital. Yang pertama itu ada Miro. Dan yang kedua itu ada Figma. Mungkin teman-teman ada yang masih belum kenal nih sama Miro dan Figma. Jadi Miro dan Figma ini adalah aplikasi untuk menulis di mana kalian bisa nih buat folder masing-masing di materinya. Jadi lebih rapi dan juga lebih terorganize gitu. Jadi kalau misalkan kalian buka aplikasinya itu kalian tuh punya motivasi gitu. Biasa kalau buku kalau dicampur-campur tuh kayak ribet gak sih ngelihatnya. Jadi udah gak mood duluan gitu kan buat belajar. Jujur, ya kan? Iya betul, udah iya aja. Oke, yang kedua nih ada aplikasi atur jadwal. Kenapa sih harus dijadwalin? Karena gini guys, kadang tuh kita punya waktu yang luang gitu kan. Tapi kita gak memaksimalkan dengan baik. Jadi kita butuh banget nih aplikasi atur jadwal. Jadi misalkan nih kalian di jam 7 sampai dengan jam 9 itu waktunya belajar. Di jam 9 sampai mungkin kalau kalian punya pacar gitu kan jam 9 sampai jam 12 mungkin kalian mau sleep callan, mau bucin-bucinan gitu. Tapi jangan lupa untuk belajar. Oke, aplikasi atur jadwal tuh apa aja ya? Ada Google Calendar sama Notion. Nih, jadi kalian tuh kalau di Google Calendar, jadi nggak cuman kalian bisa atur jadwal belajar juga. Misalkan nih kalian punya kepanitiaan, kalian punya acara-acara lain, kalian bisa nih atur jadwal kalian di Google Calendar atau Notion. Jadi kalau misalkan udah masuk jamnya, udah masuk di hari hanya gitu, biasa ada reminder. Dimana kalian harus belajar dan juga ikut rapat dan lain-lain. Jadi kalau misalkan udah diatur nih jadwalnya, jadi tuh nggak ada yang nabrak gitu, nggak ada yang satu ini apalagi kalau sekarang ya kalau di online kayak gini tuh kalau misalkan kalian punya schedule yang nabrak-nabrak itu tuh nggak efisien banget sih buat kita buat ngerti materinya dan juga kita ngikutin nih dari awal sampai dengan akhir. Jadi butuh banget aplikasi atur jadwal. Mungkin kan teman-teman juga mau nih nge-review ulang apa sih yang tadi gurunya bilang gitu, apa sih yang gurunya tadi jelasin kayak gitu kan. Kadang kalau online kan nggak terlalu fokus banget gitu, mungkin faktor dari matanya perih atau faktor bosen atau faktor nggak ada cemilan gitu sambil makan kan. Nah jadi butuh banget nih Google Calendar. Oke, maksudnya aplikasi atur jadwal ya guys. Ada Google Calendar sama ada Notion. Terus selanjutnya nih aplikasi study timer. Dimana kalian tuh harus banget di timerin. Jangan sampai terlalu singkat. Kalau terlalu lama kayaknya nggak mungkin ya belajar terlalu lama gitu. Mungkin aja. Kalau orang-orang yang kayak Najwa Shihab, kayak Maudy Ayunda mungkin bisa belajar terlalu lama gitu sampai lupa makan gitu kan. Tapi kalau di sini tuh study timer itu dibutuhkan buat teman-teman yang baru belajar dikit tuh udah bosen gitu. Udah kayak ngerasa kok lama banget gitu. Jadi kalian butuh banget nih study timer. Biasanya kalau aku itu belajarnya itu sekitar 1 jam atau 2 jaman. Untuk nge-review pelajaran-pelajaran. Terus kalau misalkan untuk penunjang UTBK itu biasanya aku luangin waktu untuk ngerjain soal-soal UTBK. Jadi jangan nunggu di hari-hari, di hamin hari atau hamin minggu. Kalian tuh harus dari hamin bulan-bulan untuk mengerjakan soal-soal UTBK gitu kan.
Oke lanjut nih, di aplikasi Organize. Kenapa sih harus di-organize segala kegiatan kita kayak schedule, materi, dan lain-lain. Jadi kita tuh kalau misalkan di-organize dan terorganisir dengan materinya, jadwalnya, dan lain-lain. Jadi semua tuh berjalan dengan lancar gitu. Dan jangan lupa nih, kalau misalkan kalian udah mengorganize semuanya, kalian tuh harus tepatin sama apa yang kalian udah organize. Jangan tiba-tiba kalian udah organize semuanya nih, tapi ada schedule di hari ini gitu. Tapi karena kalian males atau kalian ada sesuatu yang ngedistract gitu, ada gangguan-gangguan kayak, duh kayak pengen main gitu. Terus akhirnya yang udah terorganize itu jadi hancur. Nah itu bisa juga bikin apa yang udah kalian rencanakan, apa yang udah kalian targetin itu jadi nggak kepenuhan gitu. Jadi nggak terpenuhi sama si organize-nya ini. Oke kita lanjut nih. Selain aplikasi penunjang belajar, selain belajar juga kalian juga harus ikut tryout. Kenapa aku bilang harus? Karena tryout itu biasanya berisi sama soal-soal UTBK tahun lalu. Nah, aku disclaimer aja ya. Jadi UTBK itu biasanya ngambil ada soal-soal di tahun lalu. Jadi kalian tuh kalau misalkan nge-review pelajarannya, nge-review buku, nge-review tryout, kalian bisa dapat privilege untuk ngerti nih sama soal-soal UTBK yang kalian akan hadapin. Oke, yang pertama nih, ada UTBK lulus negeri. Kalian udah tahu belum lulus negeri apa? Lulus negeri, namanya aja lulus negeri gitu. Buat kalian nih yang punya mimpi, duh aku pengen banget masuk PTN, aku pengen banget masuk ITS gitu kan. Nah kalian tuh bisa nih ikutin dari lulus negeri, dimana dia itu platform pendidikan yang mendukung teman-teman pejuang PTN untuk dapat lebih berdaya dalam perjuangannya. Jadi lulus negeri itu menyediakan tryout dan juga ada battlefield, di mana tryout itu berisi tentang soal UTBK tahun lalu atau soal-soal yang diprediksi. Biasanya nih ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau UTBK, ada soal-soal prediksi UTBK gitu. Jadi lulus negeri ini ngebantu kalian untuk apa sih gambaran soal-soal yang akan kalian hadapin gitu ya. Nah, selain ada tryout, ada juga battlefield yang udah aku sampein. Oh ya teman-teman, aku lupa nih. Jadi di tryout itu juga ada namanya IRT, di mana dia itu membuat rata-rata dari soal-soal tryout yang kalian kerjakan. Nah, IRT itu biasanya itu nggak bisa kalian hitung bobotnya mandiri. Jadi dia itu pakai penilaian yang dilaksanakan sama LTMPT. Jadi kalian gak perlu khawatir nih, misalkan kalian ngerjain, terus ternyata IRT kalian 1000 gitu, amin ya Allah. IRT-nya tuh 1000 gitu kan. Nah berarti tuh kalian bisa tahu nih, wah aku capable nih buat masuk ke dokteran kayak gitu. Terus misalkan IRT kamu tuh masih turun, nah kalian punya motivasi nih untuk terus mencoba sampai IRT kalian di atas rata-rata. Oke kita lanjut nih ke Battlefield tuh apa sih? Oke, battlefield itu jadi kayak latihan soal yang berisi soal-soal UTBK. Dimana tuh nanti kalau misalkan kalian udah ngerjain latihan soalnya, di situ ada juga jawabannya sama pembahasannya. Jadi nggak cuma jawaban nih, misalkan latihan UTBK-nya itu pilihan ganda. Terus pas kalian lihat, ya kok pembahasannya cuma ada kunci jawabannya doang sih, tapi nggak ada penjelasannya. Tenang guys. Karena di battlefield dari lulus negeri ini akan ada penjelasannya. Kenapa ya kok ini bisa dapat ini? Kenapa ya kok ini tuh bisa dapat itu gitu kan? Apalagi nih kalau fisika. Fisika tuh kadang soal-soalnya tuh yang nggak masuk akal gitu kan. Misalkan kalian diajarinnya bolanya tuh meluncur gitu. Tiba-tiba pas di soal bolanya mantul-mantul. Nah itu kadang tuh kayak out of the box gitu loh soal-soalnya. Nah kalian gak perlu khawatir karena di battlefield ini akan ada pembahasan. Kenapa bola mantul-mantul itu bisa kecepatannya kayak gitu. Oke kita lanjut nih, yang paling penting ada tryout dari Forda Illit. Nah jadi tryout Forda Illit ini disesuaikan nih sama daerah kalian. Misalkan kalian dari Bekasi nih sama kayak aku. Nah nanti Forda Bekasi itu bakal ngelaksanain tryout. Nah, apa sih yang akan didapatkan dari tryout Forda Illit? Jadi yang akan kalian dapatkan itu ada ranking nasional dan regional. Jadi sesuai sama Forda masing-masing ya. Dan terus ada dapat pembahasan soal tryout juga nih teman-teman, sama kayak yang battlefield tadi. Jadi kalian tahu kenapa itu bisa dapat A, kenapa itu bisa dapat B, dan seterusnya. Terus biasanya Forda-Forda itu punya prize sendiri nih buat pesertanya. Jadi untuk info selanjutnya aku ingetin teman-teman untuk nge-follow
Instagram ini lo ITS, jangan lupa follow ya. Dan juga jangan lupa follow juga nih ini lo ITS Forda kalian. Misalkan kalian dari Bekasi gitu kan, Forda aku tuh punya Instagram sendiri gitu. Nah kalian juga harus nge-follow Forda tersebut. Soalnya ada informasi-informasi yang gak disampaikan di daerah kalian, tapi Forda Elites kalian tuh akan memberitahu informasi-informasi mengenai ITS. Oke, kita lanjut. Akun YouTube. Kenapa ya akun YouTube tuh perlu ya? Karena akun YouTube itu biasanya dia ngejelasin tuh lebih detail. Nah, kalian tuh bisa langsung buka di akun YouTube, ada Private Alvaris. Kalian tahu gak sih Private Alvaris itu yang suka buat lagu-lagu. Kadang tuh ada beberapa orang yang otak kanannya itu lebih berat daripada otak kirinya. Nah itu biasanya dia tuh lebih masuk kalau misalkan kita itu belajarnya melalui lagu-lagu. Misalkan kayak tabel periodik tuh banyak banget kan ya, dari ujung ke ujung. Kayak gak mungkin gak sih, kadang tuh kita ngerasa gak mungkin gitu kalau kita ingat semuanya. Tapi tenang, di Private Alvaris itu bakal bantu kalian melalui lagu-lagu. Terus nadanya juga enak, bisa dibuat akustik atau jazz kalau kalian mau. Rock juga boleh, oke. Terus selanjutnya ada Pak Friends. Jujur aku juga waktu pas UTBK tuh aku nonton Pak Friends. Dimana tuh dia jelas banget. Dan soalnya aku kasih tahu aja ya, itu keluar beneran guys. Aku gak bohong. Karena dia itu biasanya itu ngeluarin soal-soal, pembahasan soal-soal yang misalkan di hari pertama ada yang UTBK gitu. Nah sama dia tuh di hari pertama soal-soal yang menurut dia sama, atau prediksi dia itu keluar di soal UTBK, sama dia tuh dibahas. Jadi aku kayak, oh sama nih gitu. Terus selanjutnya ada Big Course. Nah kalian bisa langsung cek aja tuh di YouTube Big Course. Nanti kalian langsung tonton aja ya. Oke, selanjutnya ada buku persiapan UTBK. Buat kalian nih yang gak bisa ngelihat, maksudnya orangnya tuh yang lebih bisa mengerti kalau baca gitu ya daripada nonton. Nah kalian bisa ngerjain buku persiapan UTBK, di mana ada The King, ada Wangsit by Jeroan Ayam, ada SKS atau Sistem Kebut Semalam. Langsung aja guys, kalian cari bukunya, banyak banget tersedia dimanapun, gak perlu khawatir. Oke nih, selanjutnya yang paling penting banget ya. Dari semua yang udah aku jelasin, dari belajar, dari aplikasi penunjang belajar. Nah, kita tuh harus mulai dari diri sendiri dulu. Kenapa? Karena motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Kayak percuma gak sih teman kalian bilang, ayo semangat yuk, bisa yuk. Itu percuma. Karena kalau emang kita dari kitanya gak semangat, ya itu bakal sia-sia gitu ya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang tips and trick penunjang belajar. Jadi yang pertama tuh, kenali diri sendiri. Sama kayak slogan ini lo ITS. Kenali dirimu, kenali masa depanmu. Nah, jadi kenapa kita harus kenali diri sendiri? Dimana kita tuh tahu gitu. Kemampuan kita tuh sampai mana sih? Limit kita tuh sampai mana sih? Dimana kita jangan sampai berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan. Nah, terus selanjutnya itu jangan FOMO. FOMO itu apa ya? Jadi misalkan nih, kita ngelihat teman kita itu males-malesan. Terus kita jadi ikut-ikutan buat males-malesan. Atau mungkin kalian nih belajar bukan karena dari hati gitu. Bukan karena cinta sama belajar ya. Kalian lebih kayak, temen aku aja ambis. Masa aku gak ambis sih? Tapi kalian gak cinta gitu saat belajar. Gak ada rasa tulus gitu. Nah itu percuma guys. Ilmu yang kalian pelajarin itu akan percuma, sia-sia. Oke, selanjutnya itu ada ambis in private. Sebenarnya gini sih, ambis in public juga gak apa-apa. Tapi kebanyakan orang kalau kita terlalu ambis itu lebih banyak distract ya. Dimana tuh orang-orang tahu kita ambis dan banyak juga orang-orang yang pengen ngejatoin kita. Jadi aku lebih milih ambis in private sih. Kayak misalkan aku diem-diem, aku banyak main, aku banyak nongkrong. Taunya aku dapat ITS kan? Mantep kan? Iya mantep. Oke. Selanjutnya ada makan dan istirahat yang cukup. Dari segala aktivitas yang paling penting itu adalah makan dan istirahat yang cukup. Tidur itu nomor 1, makan itu juga nomor 1. Dimana kalian udah belajar. Tapi masa tiba-tiba pas UTBK kalian sakit gitu kan. Nah itu guys harus dihindarin. Terus selanjutnya nih selalu update informasi. Jangan sampai ketinggalan dengan cara mengikuti Instagram ini lo ITS dan juga ini lo ITS di Forda kalian. Nah kalian gak bakal deh ketinggalan informasi apa-apa karena udah lengkap banget. Cela promosi. Oke, lanjut. Yaitu ada healing dan refreshing. Kayak misalkan kalian udah stres gitu ya. Kalian udah lama banget nih belajar gitu. Pengen deh healing. Kalian bisa healing dan refreshing. Healing versi aku sih gini sih. Aku tuh belajar tapi posisi suasananya tuh beda gitu. Misalkan aku udah belajar di kamar gitu kan. Terus aku pengen belajar di Surabaya gitu kan. Nah udah kalian langsung terbang aja ke Surabaya buat dapetin fokusan pemandangan yang lain gitu. Atau enggak kalau enggak usah deh misalkan aku Bekasi gitu ya. Aku pengen dapetin
healingnya itu dengan cara belajar di tempat lain. Bisa kalian ikut staycation atau enggak kalian staycation di tempat hotel-hotel deket kalian gitu. Jadi vibes-nya itu beda. Terus selanjutnya memilih lingkungan yang suportif. Jangan memilih lingkungan yang toksik. Dimana kayak kalian tuh udah berusaha keras gitu. Tapi lingkungan kalian tuh gak mendukung apa yang jadi target kalian. Nah itu harus dijauhin ya guys. Jangan sampai kalian ada di lingkungan toksik. Oke lanjut. Tanam mindset. Setelah kenali diri sendiri, kita harus tanam mindset kita kalau kita itu bisa. Jangan pesimis, jangan kayak, duh kayaknya aku gak capable deh di ITS. Kayaknya aku gak bisa sih masuk di ITS. Jangan khawatir guys, karena di episode pertama aku udah jelasin kalau ITS itu bakal ngebantu kalian untuk masuk di Institut Teknologi 10 November. Tenang aja. Oke, terus yang terakhir nih, ibadah dan doa. Setelah kalian usaha, setelah kalian susah payah belajar, jatuh bangun, nangis-nangisan, sampai bosen gitu kan. Nah kalian tuh harus diimbangin sama ibadah dan juga doa. Kayak contohnya tuh aku dulu pernah ngerasain yang namanya keajaiban tahajud gitu ya. Jadi waktu aku di SD tuh ya, aku tuh punya impian untuk masuk di SMP favorit aku, di daerah aku. Terus aku tuh SD tuh punya semangat belajar yang gede banget gitu. Sampai aku kayak ngerasa aku tuh bisa gitu. Aku bisa gitu. Sampai kan kayak dulu tuh waktu SMP ya, waktu SD aku tuh waktu pas daftar SMP tuh ada 2 pilihan kan. Ada pilihan 1 dan juga pilihan 2. Aku dua-duanya pilih SMP yang sama. Saking aku optimisnya aku bisa masuk ke dalam situ. Terus tiba-tiba pas NEM-nya keluar, NEM-nya itu gak sesuai sama harapan aku. Tapi aku tetap percaya kalau aku itu bisa masuk situ. Terus akhirnya aku sholat, aku tahajud, aku berdoa sama yang maha kuasa. Kayak aku tuh bisa sebenarnya, aku bisa masuk. Dan akhirnya terbuka gitu jalan aku. Kayak walaupun aku ikutnya itu rayonisasi ya. Jadi ada kayak step keduanya itu dari jalur yang umum. Aku ikut rayonisasi tapi aku keterima. Walaupun rumah aku tuh jauh banget dari SMP yang aku pengen. Makanya keajaiban tahajud itu keren banget sih. Dan buat kalian yang non muslim kalian bisa nih. Misalkan kalian ibadah sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Oke, selanjutnya aku mau closing statement nih buat teman-teman anak-anak SMA, SMK sederajat tentang UTBK. Jadi gini sih guys, sesuai sama pengalaman aku ya. Oh ya, sama sesuai ininya juga, cari teman. Jadi sesuai pengalaman aku itu kalian tuh harus mempersiapkan UTBK itu dari jauh-jauh hari. Karena banyak banget kesempatan yang kalian dapetin gitu. Banyak banget kesempatan yang bisa kalian dapetin kalau kalian cari gitu. Kayak contohnya tadi try out, terus aplikasi-aplikasi penunjang kayak gitu sebenarnya membantu banget buat kalian yang seharusnya pengen banget sih. Karena masuk negeri adalah sebuah impian, apalagi masuk ITS gitu kan. Nah, buat kalian tuh harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Misalkan nih kalian ngeliat nih teman-teman kalian kok kayaknya pada santai-santai aja ya. Nah, kalian tuh jangan FOMO, jangan ikut-ikutin teman-teman kalian yang santai-santai aja. Tapi kalian harus memotivasi diri sendiri kalau kalian tuh bisa lebih dari mereka gitu. Nah, dengan cara kalian itu harus mereview dari jauh-jauh hari. Mungkin nih buat kalian yang kelas 10, kelas 11, kalian bisa nih langsung nge-review soal UTBK tahun lalu gitu. Karena dengan persiapan yang matang dan juga hasilnya itu bakal sesuai harapan gitu. Karena hasil tidak akan mengkhianati proses kalian gitu. Nah juga yang terakhir ibadah dan doa gitu. Kalian juga harus kerja keras dan juga ibadah dan doa tuh harus diimbangin. Kayak misalkan masa kalian udah berusaha keras tapi Tuhan yang ngasih segalanya buat kalian dilupain gitu. Itu kan gak banget ya, jangan sampai kayak gitu guys. Karena apapun hasil sekarang, walaupun hasil yang gak sesuai target kalian, hasil yang kalian dapetin itu gak sesuai sama harapan yang kalian pengen, yang kalian doain, itu tenang aja. Karena beberapa pengalaman pun sesuai pengalaman aku sendiri, walaupun gak sesuai sama harapan aku mungkin ada rasa udah pesimis ke depannya kayaknya gak bakal bisa deh. Tapi tenang aja, karena di rencana Tuhan itu, kalian itu sebenarnya cuman depending doang. Misalkan nih kalian mau jadi dokter gitu, atau enggak kalian mau masuk di teknik informatika atau teknologi informasi ITS gitu kan. Tapi kok gak dapet ya teknik informatika, kok malah masuknya teknologi informasi gitu. Nah kalian gak perlu putus asa. Misalkan kalian mau jadi programmer, taunya kalian lulus dari teknologi informasi, kalian jadi programmer handal, kalian dapetin gaji yang banyak. Nah itu karena apa? Karena Tuhan itu lagi pending impian kalian melalui jalur lain. Jadi kalian gak perlu khawatir nih ya guys.
Karena di ITS pun kalau kalian nih misalkan harapan kalian masuk di ITS gitu kan, tapi jurusan yang kalian mau tuh gak sesuai sama harapan kalian. Ya mungkin aja depending taunya kalian tuh jadi orang. Mungkin orang-orang kalau orang-orang nyebut orang itu adalah sesosok orang yang sukses kayak gitu. Oke, nah terakhir banget nih. Aku mau ngasih slogan dari Ini Lo ITS, dimana ini relate banget buat temen-temen yang lagi berusaha untuk PTN. Yaitu kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Lo ITS. Oke, kita bareng-bareng kali ya. Ayo teman-teman, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Oke. Semangat dong, semangat. Yuk, bisa yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Lo ITS.